Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, friends. How are you today? Hopefully always in the protection of Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Minggu lalu kita telah membahas mengenai penerapan sikap toleransi di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Salah satu contoh penerapan sikap toleransi di lingkungan masyarakat yaitu mengikuti kegiatan kerja bakti di lingkungan. Nah, kira-kira bagaimana keadaan lingkungan sekitar teman-teman? Apakah terlihat bersih atau sebaliknya? Lingkungan bersih memang keinginan semua orang. Namun bagaimana cara kita menciptakan lingkungan tersebut agar tetap nyaman dan bersih? Tentu ada beberapa kegiatan yang harus teman-teman lakukan. Hal tersebut berkaitan dengan materi pembelajaran kita hari ini mengenai kewajiban dan hak terhadap lingkungan. Before we start our lesson today, let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah teman-teman melihat perbedaan dari dua gambar tersebut? Ya, betul. Gambar A terlihat bahwa lingkungan di sekitarnya nampak bersih, sejuk, dan nyaman. Sedangkan gambar B terlihat lingkungan di sekitarnya nampak kotor, tidak nyaman, dan menimbulkan aroma tidak sedap. Lantas, apa yang harus kita lakukan agar lingkungan di sekitar kita tidak seperti gambar B? Tentu saja, kita perlu mengetahui kewajiban dan hak kita terhadap lingkungan. Masih ingatkah teman-teman apa yang dimaksud dengan kewajiban dan hak? Ya, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Dan hak adalah sesuatu yang layak kita dapatkan setelah mengerjakan kewajiban. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kewajiban apa saja yang harus kita lakukan terhadap lingkungan. Di antaranya, membersihkan lingkungan dari sampah, yaitu dengan membiasakan diri kita membuang sampah pada tempatnya, atau dapat juga memilah barang-barang yang dapat didaur ulang. Selanjutnya yaitu melestarikan lingkungan dengan reboisasi. Apa itu reboisasi? Yaitu melakukan penanaman pohon kembali atau mengadakan penghijauan pada tanah-tanah yang gersang. Selanjutnya membuat bangunan yang ramah lingkungan. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menerapkan konsep bangunan hijau yang dapat diterapkan pada bangunan kantor maupun rumah, atau pemilihan material yang memiliki daur hidup ramah lingkungan seperti kursi yang terbuat dari rotan ataupun meja yang terbuat dari bambu. Selanjutnya yaitu menerapkan perilaku hemat energi. Siapa yang suka berlama-lama di kamar mandi? Hayo. Hal itu akan menghabiskan lebih banyak air dan listrik loh. Jadi, jangan sampai teman-teman berlama-lama di kamar mandi dan membiarkan air mengalir tanpa digunakan. Selanjutnya, mengurangi polusi udara. Bagaimana ya caranya? Yaitu dengan menggunakan fasilitas transportasi umum atau menggunakan sepeda jika jarak yang kita tempuh tidak terlalu jauh, atau bisa juga dengan berjalan kaki. Selain mengurangi polusi udara, tubuh kita pun akan menjadi sehat. Lalu setelah kita mengerjakan kewajiban kita terhadap lingkungan, maka kita berhak mendapatkan hak kita terhadap lingkungan. Di antaranya yaitu menikmati lingkungan segar. Jika kita melakukan reboisasi atau penanaman pohon kembali, maka kita bisa menghirup udara segar setiap pagi. Kemudian memperoleh air sehat dan bersih. Air merupakan kebutuhan manusia. Semua makhluk hidup membutuhkan air, termasuk tumbuhan maupun hewan. Dengan air kita mampu melakukan kegiatan sehari-hari. Yuk kita jaga keberadaan air kita agar tidak tercemar oleh limbah maupun kotoran, supaya air yang kita pakai atau konsumsi tidak tercemar dan bersih. Selanjutnya memperoleh bahan makanan yang dibutuhkan.
Dengan kita menjaga lingkungan sekitar, maka bahan makanan yang kita butuhkan akan mudah didapat. Misalnya, jika teman-teman ingin mengkonsumsi ikan goreng, dan ikan tersebut didapatkan dari laut. Namun, jika tempat tinggal ikan tersebut kotor ataupun tercemar, maka populasi ikan pun akan berkurang. Atau bisa dikatakan, akan lebih banyak ikan tidak bisa bertahan hidup. Akhirnya, kita pun kesulitan untuk mendapatkan ikan. Selanjutnya, memanfaatkan alam sebagai sarana belajar. Lingkungan alam merupakan segala sesuatu yang bersifat alamiah, seperti sumber daya alam, air, tanah, hutan, ataupun fenomena alam. Cuaca misalnya, kita dapat mengamati cuaca panas maupun hujan, ataupun tumbuhan, misalnya tumbuhan cabai, ataupun tomat. Kita dapat mengamati mulai dari biji sampai tumbuh tinggi. Selanjutnya yaitu menikmati alam untuk wahana wisata. Teman-teman pasti tidak asing lagi dengan taman kota. Ya, benar. Di sana dipenuhi dengan tanaman-tanaman bunga ataupun pepohonan. Sehingga kita pun bisa merasakan atau menikmati kesegaran udara, kesegaran alam, dan ketentraman. Nah, sekarang kita sudah tahu apa saja kewajiban dan hak kita terhadap lingkungan. Lalu, bagaimana jika kita enggan atau tidak mau melaksanakan kewajiban kita terhadap lingkungan? Kita tidak mau menjaga lingkungan di sekitar kita. Tentu akan ada banyak beberapa hal-hal negatif jika kita tidak melaksanakan kewajiban kita terhadap lingkungan. Yang pertama yaitu fauna akan menjadi punah. Punahnya hewan-hewan karena tempat tinggal mereka yang dirusak ataupun perburuan liar. Selanjutnya akan terjadi bencana alam dan pencemaran lingkungan, seperti kebakaran hutan, bencana banjir, tanah longsor, dan juga pencemaran udara. Selanjutnya, flora menjadi punah. Punahnya beberapa tumbuhan diakibatkan karena tumbuhan tersebut tidak dirawat dan lingkungan sekitarnya pun dirusak. Selanjutnya akan muncul banyak penyakit. Sudah pasti jika kita tidak mau menjaga lingkungan sekitar kita, akan banyak wabah penyakit di sekitar kita, seperti demam berdarah, diare, ataupun gatal-gatal. Selanjutnya yaitu persediaan sumber daya alam berkurang. Manusia sangat bergantung pada sumber daya alam. Namun, jika pemakaiannya yang terus-menerus tanpa disadari, akan membuatnya berkurang, rusak, bahkan habis. Wah, menakutkan sekali ya. Maka dari itu, yuk kita sama-sama meningkatkan rasa kepedulian kita terhadap lingkungan. Mari melakukan sesuatu dari sekarang, dari hal yang kecil dimulai dari diri sendiri, seperti membuang sampah pada tempatnya atau meminimalisir penggunaan sampah plastik. Jadi, mengapa lingkungan perlu dijaga, friends? Tentu karena dengan lingkungan yang terjaga dan lestari, maka kita akan hidup dengan nyaman dan banyak manfaat lainnya lagi yang dapat kita rasakan. Alhamdulillahirrabbilalamin. We finish our lesson today. Thanks for your attention. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.